Di alam dunia sudah ada catatannya, sudah ada takdirnya, sudah ada kodok dan kodar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, tidak terasa sekarang sudah masuk tanggal 20 Sopar kalau nggak salah ya. Nah, hari Rabu nih insya Allah sudah masuk rebo terakhir bulan Sopar yang disebut rebo Wekasan. Ya, di mana pada rebo tersebut menurut Ba'dul Arifin, yakni para wali-wali Allah, kita harus percaya Pak sama wali-wali Allah. Ya, karena kita ini ahlu sunnah wal ngaku doang, ya kan? Ngaku doang ahlu sunnah, tapi sunnah enggak berjamaah. Ya itu, ngaku doang. Kita mah ahli salah wal gagabah. Ya, Pak Ahmad ya, ahli salah wal gagabah kita mah. Nih kata para wali, nanti rebo Wekasan, rebo terakhir bulan Sopar itu Allah menurunkan 320.000 penyakit. Ya, 300. Amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan ilmu tauhid. Masih membahas tentang kandungan lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi baru nyampe la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah belum. Daripada lapad la ilaha illallah tersebut ada dua hal yang mesti kita ingat-ingat, harus masuk ke dalam hati. Mana? Yang pertama dari lapad la ilaha illallah, la mustagnia, tidak ada zat yang tidak butuh terhadap makhluk apapun, illallahu, terkecuali Allah. Tidak ada zat, tidak ada Tuhan yang tidak butuh terhadap apapun terkecuali Allah, karena Allah ini maha kaya. Kalau kaya berarti enggak butuh sama apapun. Jelas? Satu. Yang kedua, tidak ada Tuhan yang dibutuhkan oleh makhluk apapun, illallahu, terkecuali Allah. Karena Allah ini kaya, jadi semua makhluk membutuhkan Allah. Kita butuh sama Allah, hewan butuh kepada Allah, seluruh makhluk butuh kepada Allah. Allah mah enggak butuh, tapi makhluknya butuh semua kepada Allah. Nah itu dari lapad la ilaha illallah. Masih penjelasan tentang kayanya Allah, tidak butuhnya Allah terhadap seluruh perkara, sehingga mewajibkan Allah memiliki sifat wujud, memiliki sifat qidam, memiliki sifat baqo, mukhalafah lil hawadis, dan qiyamuhu binafsihi. Lawan dari sifat tersebut wujud, lawannya sifat Adam, maka Adam mustahil ada dalam zat Allah, mustahil. Kemudian qidam, lawannya yaitu hudus, hudus mustahil ada dalam zat Allah Subhanahu. Baqo, lawannya yaitu fana, fana mustahil ada dalam zat Allah. Mukhalafah lil hawadis, lawannya mumasalatun lil hawadis, mustahil Allah sama dengan makhluknya. Qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri sendiri, mustahil ihtiyajun li ghairihi, butuh kepada yang lain. Jadi dari lapad la ilaha sudah masuk tuh wujud, qidam, baqo, mukhalafatun lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi. Sudah hilang Adam, hudus, fana, mumasalatun lil hawadis,
ihtiyajun li ghairihi. Lalu sekarang apakah dari kekayaannya Allah, tidak butuhnya Allah terhadap perkara apapun, apakah wajib Allah bersih dari sifat-sifat kekurangan? Bersih enggak nih Allah nih? Terhindar apa enggak Allah dari sifat-sifat kekurangan? Karena sudah nempel 5 sifat tersebut, wujud, qidam, baqo, mukhalafa lil hawadis, qiyamuhu binafsihi. Amma istighna'uhu jalla wa azza an kulli ma siwahu fahuwa yujibu lahu ta'ala. Sifat istighna-nya Allah mewajibkan terhadap Allah, mewajibkan apa? At-tanazzuhu anin naqaisi, bahwa zat Allah bersih, terhindar anin naqaisi, dari berbagai kekurangan. Kalau masih ada kekurangan berarti Allah belum kaya, ya. Yang namanya kaya berarti sudah tidak punya kekurangan. Pak Ahmad ngaku kaya enggak? Hah? Ngaku kaya enggak Pak Ahmad? Pak Yuda ngaku kaya enggak? Ngaku kaya umpamanya, tapi masih ada kurang. Anak pengen motor belum bisa dibeliin, uangnya belum ada, berarti enggak kaya. Karena masih ada kekurangan. Nih Allah mah at-tanazzuhu anin naqaisi, bersih, terhindar dari kekurangan apapun. Maka disebutnya maha kaya, tidak butuh sama apapun, maha kaya. Kalau masih butuh terhadap apapun nih makhluk, berarti kita belum kaya, ya. Kita mah memang nggak kaya karena butuh kepada Allah. Kalau dicabut kekayaan yang kita punya, udah kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersih zat Allah dari berbagai kekurangan. Orang kaya ada enggak yang telinganya tuli? Ada pasti. Kaya mah kaya, tapi telinganya tuli, ada enggak? Ada. Bisa dia mendengar pakai alat, tempel di sini. Orang kaya, ya, tapi enggak bisa bawa mobil, nyetir mobil, ada enggak? Ada. Berarti punya kekurangan, ya. Orang kaya yang lain mah hebat main bola, dia mah nggak bisa, ada nggak? Ada, berarti punya kekurangan. Nah, zat Allah mah tidak memiliki kekurangan apapun. Jelas, semua kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau Allah sudah terbebas dari kekurangan apapun, wa yadkhulu fi dzalika wujubus sam'i lahu ta'ala. Kalau Allah sudah terhindar dari berbagai kekurangan, maka akan masuk, wajib ada di dalam zat Allah as-sam'i lahu ta'ala, sifat sama, yaitu mendengar. Allah ini jelas maha mendengar. Kalau Allah enggak mendengar berarti ada kekurangan. Nah, itu sudah tidak masuk akal. Yang namanya kaya enggak butuh apapun berarti bisa mendengar. Ada orang kaya di dunia tapi butuh kepada alat, berarti belum kaya. Karena ada kekurangan, ya. Allah ini wajib, wujubus sam'i lahu ta'ala, wajib memiliki pendengaran. Pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran kita sebagai makhluknya. Mana lagi? Wa yadkhulu fi dzalika wujubul basari. Allah terhindar dari berbagai kekurangan sehingga akan masuk secara wajib sifat basor. Basor itu melihat. Orang kaya tidak melihat banyak,
Bisa dia melihat umpamanya pakai alat, tapi zat Allah wajib melihat, wajib maha melihat, karena atanazzuhu anin naqaisi, terhindar dari berbagai kekurangan. Kalau Allah tidak melihat berarti ada kekurangan, itu mustahil ada dalam zat Allah. Mana lagi? Wa yadkhulu fi dzalika wujubul kalami, Allah bersih, bebas, terhindar dari berbagai kekurangan, sehingga akan masuk secara wajib sifat kalam. Kalam ini berfirman, berbicara, ngomong. Ada orang kaya di dunia tapi bisu, ada, berarti punya kekurangan. Zat Allah mah wajib mampu berbicara, mampu berfirman, mampu ngomong. Cuman awas, beda omongannya Allah dengan kita sebagai makhluk, jangan disamakan, karena mukhalafatun lil hawadis, wajib berbeda dengan makhluknya. Tuh udah masuk lagi tuh ya, dari lafaz la ilaha illallah, wujud kidam bako mukhalafatun lil hawadis, qiyamuhu binafsihi. Nah kemudian masuk sifat sama, sifat basor, sifat kalam. Karena kalau itu enggak ada dalam zat Allah, berarti ada kekurangan nantinya dalam zat Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mustahil adanya kekurangan dalam zat Allah subhanahu wa ta'ala. Emang kenapa sih mendengar, melihat, berfirman wajib ada dalam zat Allah? Wajib, tidak boleh tidak ada, harus ada. Kenapa emang? Izlau lam tajib lahu hadhihi sifatu lakana muhtajan ilal muhdisi. Karena kalau seandainya sifat-sifat tersebut tidak wajib ada dalam zat Allah, lakana muhtajan ilal muhdis, maka yakin kalau sifat tersebut enggak ada dalam zat Allah, Allah pasti muhtajan ilal muhdis, akan butuh kepada yang menciptakan Allah, pasti akan butuh terhadap muhdis. Muhdis ini yang membantu Allah. Yang namanya kaya kan enggak butuh apa-apa ya. Orang kalau nggak bisa mendengar butuh alat, nggak bisa berbicara butuh alat, butuh bantuan. Nah kalau Allah tidak mendengar, tidak melihat, tidak berbicara, lakana muhtajan ilal muhdis, pasti butuh kepada yang lain. Kalau Allah butuh kepada yang lain, berarti ini yang lain ini nih derajatnya lebih tinggi dari Allah. Nanti ini butuh juga kepada yang di atas, berarti yang di atas lebih tinggi lagi. Kalau terus menerus seperti itu namanya tasalsul, berantai-rantai, satu sama lain saling butuh, la nihayatalahu, tidak ada ujungnya. Jadi maka udah dalam hati, yang maha tinggi adalah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak butuh terhadap apapun ya, karena sifat-sifat tersebut wajib ada dalam zat Allah. Kalau seandainya sifat tersebut tidak ada dalam zat Allah, lakana muhtajan ilal mahali, pasti Allah akan butuh terhadap zat yang lain. Kalau Allah butuh terhadap zat yang lain, berarti Allah tidak kaya. Kalau tidak kaya berarti bukan Tuhan. Tuhan ini wajib kaya, wajib tidak butuh terhadap perkara apapun. Kalau seandainya sifat-sifat tersebut dari wujud terus sampai kalam tidak ada dalam zat Allah, lakana muhtajan, maka yakin Allah akan butuh terhadap apa? Ila man yadfa'u anhun naqaiso, butuh terhadap orang lain, zat lain yang mampu menolak kekurangan-kekurangan yang ada dalam zat Allah. Kalau Allah enggak punya sifat-sifat tadi
yakin Allah akan butuh kepada zat yang lain, supaya zat yang lain ini membantu Allah. Yadfa'u anhun naqaiso, menolak, menjauhi, menghilangkan kekurangan-kekurangan yang ada dalam zat Allah. Pak Ahmad umpamanya punya kekurangan, kaki lagi cedera habis main bola, jalan rada sengkleh, pasti gara-gara ada kekurangan dalam kaki ya, jalan susah, butuh kepada yang lain. Man yadfa'u anhun naqaiso, supaya orang tersebut bisa menghilangkan kekurangan yang ada dalam Pak Ahmad. Di antaranya pergi ke dokter berobat, kalau udah berobat belum sembuh juga, butuh kepada tetangganya yang nuntun jalan supaya jalannya rada cepat, nggak lambat. Nah, kalau Allah tidak punya sifat-sifat tersebut, pasti butuh kepada yang lain. Kalau butuh berarti Allah belum kaya, ya, belum kaya, butuh kepada yang lain. Sedangkan ini penjelasan istighna'uhu, sifat kayanya Allah, tidak butuhnya Allah terhadap perkara apapun, karena Allah maha kaya. Ini Allah kan bersih dari sifat-sifat tadi ya, sifat-sifat kekurangan. Allah maha mendengar, maha melihat, maha berbicara. Enggak mungkin Allah tuli, enggak mungkin Allah buta, enggak mungkin Allah bisu, enggak mungkin. Sekarang gini pertanyaannya, Allah menciptakan langit dan bumi, membuat hukum sholat 5 waktu wajib, mabuk-mabukan haram, main slot haram. Itu kan apa yang dikerjakan oleh Allah, langit, bumi, surga, neraka, hukum-hukum yang halal, yang haram, yang makruh, yang mubah. Itu Allah membuat seperti itu punya tujuan enggak sih? Seperti kita berangkat ke masjid, sholat berjamaah, pasti ada tujuan. Pengen apa Pak tujuannya? Pahala. Kalau udah dikasih pahala udah ya, enggak ke surga nggak apa-apa ya. Mending pahala apa surga nih? Pak Ahmad mah pengennya dipuji dia mah. Kalau nggak dipuji nggak berjamaah. Ini Allah membuat langit, bumi, surga, neraka, hukum-hukum itu ada tujuan enggak? Ada tujuan enggak sebetulnya? Wa yu'khazu minhu tanazzuhu wallahu a'lam bisawab. Nanti ajalah, panjang udah jam 9 lewat. Wujud kidamba muhalafatun lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman Adam hudus fana mumasalatun lil hawadisi ihtiyajun li ghairihi ta'adudun ajazun karohatun jahlun mautun somamun umyun bukmun ajizan mukrahan jahilan
mayitan asom ama abkam jahil terhadap Allah, yaitu boleh membuat, boleh juga tidak, sama saja sifat jaiznya. Sidik amanah tabligh patona kizib khianat kitman biladah jaiz terhadap Rasul, sifat manusia biasa seperti makan, minum, tidur, jima dan lainnya. Ini yang kalau yang belum punya selawatan nih, maaf lupa tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naqala fil jawahiri, wa naqala lan wis nukil iya Imam Qomuli fil jawahiri ing dalam kitab Al Jawahir anil ashabi saking pirang-pirang sahabat. Tadi kurang ya? Kurang. Nanti ntar insyaallah mau fotokopi lagi. Itu masih sisa minggu kemarin. Melanjutkan pembahasan fikih, masih membahas seputar tentang najis, yang mana hubungannya sekarang terhadap bangkai. Bangkai itu hukumnya najis sehingga tidak boleh terbawa dalam sholat. Ada yang dikecualikan daripada najis. Bangkai mah bangkai tapi tidak najis. Seperti mana? Bangkai manusia tetap bangkai kalau sudah mati, tapi tidak najis. Ya, kalau bapak sholat bawa-bawa kuku orang yang mati, rambut orang yang mati dibawa sholat, nggak apa-apa karena tidak najis. Wasamakin, ikan. Bapak berangkat sholat kemudian ada ikan lele mati, belum busuk, wah kantong ini terpulang sholat goreng, bangkai tapi tidak najis, nggak apa-apa. Wajarodin, belalang. Belalang walaupun sudah mati tidak dianggap najis. Jadi ikan sama belalang boleh dimakan. Sekarang bagaimana hukumnya memakan ikan asin? Doyan semua kan ikan asin? Jelas. Bagaimana hukumnya ikan asin yang diasinkan bareng dengan kotoran-kotorannya? Apakah hukumnya boleh atau tidak?
Wa naqala fil jawahiri, Imam Qomuli telah menukil fil jawahiri di dalam kitab Al Jawahir. Dari siapa tukilan ini? Anil ashabi, dari para sahabat yang bisa mewajah-wajah pendapat, yang bisa menjelaskan pendapat-pendapat dalam ilmu fikih. Apa yang telah ditukil? La yajuzu uklu samakin muliha, tidak boleh memakan ikan yang diasinkan. La yajuzu, tidak boleh. Kalau tidak boleh, yupidul hurmah, berarti haram makan ikan yang asin atau makan ikan yang telah diasinkan. Walam yunza ma fi jaupihi, ikan tersebut kotorannya tidak dibuang dulu, tainya nggak dibuang, ya. Ikan asin yang kita makan ternyata haram dimakan. Karena apa? Ya itu, kotorannya kan nggak dibuang, ya. Yang ada dalam perut dibuang nggak? Enggak. Kalau dibuang dulu mah dibuang dulu, baru diasinkan, halal. Ini kan nggak dibuang dulu, diasinkan semua, ya. Prosesnya kan pasti ditumpuk-tumpuk itu, ditumpuk-tumpuk, terus yang di atas mungkin bernanah, akhirnya nyerap ke bawah, ya kan, kotorannya kan tidak dibuang. Nah, la ya juju, tidak boleh, yupidul hurmah, haram memakan ikan yang diasinkan. Walam yunza ma fi jaupihi ay minal mustakdarat, ikan asin tersebut kotorannya tidak dibuang dulu, nggak boleh. Bahkan Syekh Nawawi Tanara mah, Pak Sofyan, Syekh Nawawi Tanara dalam kitab Nihayatuz Zen, beliau menyatakan bahwa ikan asin yang diasinkan sama kotorannya itu hukumnya najis ainiyah, najis ainiyah. Jadi nggak bisa dibersihkan. Pak Ahmad najis enggak? Dibersihinlah nya biar jadi suci, bisa enggak? Atau nggak bisa? Namanya juga tai, maaf, nggak mau dibersihin, tapi najis semua. Ikan asin itu sudah dianggap najis ainiyah oleh Syekh Nawawi Tanara. Walaupun dicuci berkali-kali, tetap itu sudah menjadi najis, tidak bisa suci. Haram memakan ikan yang diasinkan yang tidak dibuang kotorannya, ya. Kalau dibuang dulu mah silahkan. Tapi ini Ustadz, itu sebetulnya haram mutlak yang gede apa yang kecil? Kan kalau yang kecil mah susah mau dibuang kotorannya, seperti ikan teri, capek dulu. Wa zahiruhu la farqa baina kabirihi wa sogirihi. Menurut zohir daripada pendapat tadi, tuh pendapat la ya juju, secara zohir mah la farqa baina kabirihi wa sogirihi, tidak ada perbedaan antara ikan yang besar dengan ikan yang kecil. Di mana-mana ikan yang besar atau yang kecil sudah diasinkan bareng dengan kotoran-kotorannya, maka itu haram untuk dikonsumsi. Secara zahir tuh ya, dari pendapat tadi la ya juju, Imam Qomuli fil Jawahir. Yang gede ke, yang kecil ke, kalau kotorannya enggak dibuang,
diasinkan bareng dengan kotorannya, nggak boleh dikonsumsi alias haram. Tapi haram juga kalau sama doyan mah susah. Ya, haram mah tinggal haram, kalau udah doyan susah ninggalinnya. Bener nggak? Atuh iya. Karena doyan susah. Nonton TV kalau dia haram-haram tetap doyan mah doyan aja, lihat lagi. Sekarang ini ikan secara zohir gede ke kecil ke, kalau diasinkan bareng dengan kotorannya itu haram, tidak boleh dimakan. Ustadz, mohonlah coba ada nggak pendapat yang memperbolehkan? Jadi kalau kita doyan ikan asin, ya kan Syekh Nawawi Tanarama menghukumi itu najis ainiyah. Kalau kita doyan makan ikan asin tersebut berarti sama aja kita makan tai sendiri. Itu ya kan kotoran kita itu dimakan sama kita karena tidak bisa dibersihkan. Tenang Pak. Lakin zakaro syaihoni, akan tetapi ada dua guru besar, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi ahli tarjih. Beliau menyebutkan apa? Jawaza uklis sogiri, boleh memakan ikan asin yang diasinkan bareng dengan kotorannya dengan catatan ikannya sogir, yaitu kecil. Nah, kalau yang kecil boleh. Ini pendapat Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, dengan catatan ikannya harus kecil. Kenapa beliau memperbolehkan? Li usri tankiyati mapihi, karena sulit membersihkan kotoran yang ada di dalam perut ikan tersebut. Ikan teri kecil apa besar? Dibersihkan kotorannya gampang apa susah? Susah, rusak dulu itu ikannya. Ya. Makanya ini Imam Nawawi sama Imam Rafi'i tahu orang Indonesia mah doyan ikan asin, udah diperbolehkan sama Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Ya, alasannya susah. Tapi ini ukuran besar sama kecil gimana? Di laut mah ikan segede apa ya? Ikan peda, tahu nggak? Ya, di laut mah kita nganggapnya besar apa kecil? Kecil. Pokoknya ukuran besar atau kecil jangan tanya hukum Islam, tanyanya adat, tanya tetangga. Misal Pak Ahmad punya ikan asin, ikannya ikan peda atau ikan zapu, tanya nih Pak Pipin, ikan asin peda nih, besar apa kecil? Kecil itu mah berarti masih boleh dimakan. Tapi kalau tetangganya menyatakan besar, haram. Kenapa nih tetangga menyatakan besar? Pasti nggak dikasih tetangganya ini, nggak dikirimin. Ya, jadi itu mah hukumnya kepada adat. Jadi adat mah tidak bisa menjadi hukum sepenuhnya, enggak. Ya, al adat muhakkamatun laisa fikulil umur, tidak bisa dijadikan hukum dalam seluruh perkara. Bisa juga dalam perkara laisa pihanasun, yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, dalam hadis. Ukuran besar atau kecil itu nggak ada. Jadi tanya sama adat kebiasaan. Pak Oni, ini saya nih mengasinkan ikan lele umpamanya, besar apa kecil nih? Jawaban Pak Oni kecil, berarti boleh. Ya, berarti boleh. Kenapa boleh? Karena ini tetangganya baik, suka ngasih. Kalau nggak suka ngasih pasti besar. Itu mau hukum adat, ya. Jadi boleh makan ikan asin yang tidak dibuang kotorannya
dengan catatan kecil ikannya, karena sulit membersihkan kotoran yang ada dalam perut tersebut. Ukuran besar dan kecil itu harus kembali kepada adat. Lalu bagaimana dengan ikan yang digoreng langsung? Ikan emas, ikan lele, tapi kotorannya nggak dibuang, nggak dibersihkan dulu, ya, langsung aja dicemplungin ke minyak panas. Ikan emas, ikan bawal, nggak dibersihin dulu, males ini sama orangnya, apa nggak bisa? Ya, nggak bisa ngolahin, langsung cemplungin. Itu hukumnya gimana? Itu mah hukumnya makruh, ya, makruh. Kalau tadi mah yang diasinkan itu sudah nyerap sama najis, makan prosesnya kan penumpukan tadi. Ikan-ikan yang kecil, yang besar, yang diasinkan penumpukan. Jadi ada nanah-nanah yang nyerap ke daging ikan. Kalau yang digoreng langsung tanpa dibuang kotorannya, itu mah hukumnya makruh, ya, dibenci sama hukum. Tapi tetap Pak, makan tainya mah haram, ya. Pak Ahmad goreng ikan emas, ya, nggak dibersihkan dulu, kotorannya ikut kegoreng. Jangan mentang-mentang hukumnya makruh, tainya juga dimakan. Tetap itu mah hukumnya haram. Udah, dagingnya aja, daging ikan emasnya aja. Kembali lagi ke pendapat Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Ini beliau menyatakan boleh memakan ikan asin yang kecil, ya, alasannya tadi sulit membersihkan kotorannya. Akan tetapi ini pendapat, ya, suka dibawa-bawa ke pendapat Imam As-Tohori. Imam As-Tohori ini punya pendapat Pak, bahwa air kencing atau si kuning, kotoran yang keluar dari hewan-hewan yang dimakan dagingnya itu hukumnya suci. Seperti mana? Ayam dimakan gak dagingnya? Dimakan. Kambing dimakan. Itu menurut Imam As-Tohori, tai kambing, air kencing kambing hukumnya suci. Nah itu tuh ada yang ngomong-ngomong kiaskan ke situ, padahal kurang tepat. Kenapa? Setiap yang suci belum tentu halal untuk dimakan, tapi yang halal dimakan sudah barang tentu itu adalah suci. Salah kalau mengkiaskan ke situ, kurang tepat lah. Contoh gini, ingus suci enggak? Suci, tapi halal enggak untuk dimakan? Enggak. Asin, ya, kalau asin mah nggak usah beli uyah nanti garam, nggak usah, pakai ingus saja. Air sperma suci enggak? Suci. Halal enggak untuk diminum? Enggak. Jadi setiap yang suci belum tentu halal untuk dimakan. Walaupun Imam As-Tohori menyatakan air kencing dan kotoran hewan yang dimakan dagingnya itu hukumnya suci, tapi tetap tidak halal untuk dimakan. Makanya tadi tuh ikan asin yang diasinkan dengan tai-tainya haram dimakan karena sudah tercampur najis. Adapun pendapat Imam Nawawi dan Imam Rafi'i punya alasan sendiri, li usri tankiyati mafihi, karena sulit membersihkan kotoran yang ada di dalam perutnya. Dah, itulah hukum tentang memakan ikan asin. Dah, jangan takut-takut, ya, udah jelas, yang haram ada, yang halal ada. Yang penting yang halal itu yang kecil-kecil, yang gede-gede mah kayak bandeng jangan, ya. Yang kecil-kecil, ikan teri, ikan apa lagi, rebon tuh, udah itu mah nggak apa-apa, silakan. Ada pendapat yang memperbolehkan. Lalu mana lagi yang dinamakan najis?
wa kamuskirin ay solihin lil iskari wallahu a'lam bisawab. Udah segitu dulu, insya Allah kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya, masih melanjutkan tentang najis ya. Kalau ini najis terbawa sholat, hukumnya tidak sah sholatnya. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur yang berkah, selalu ada dalam hidayah dan taufiknya Allah, sehingga senantiasa mau mengkaji ilmu-ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa kamuskirin wallahu a'lam bisawab. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ultub bina wal muslimin min kulli ainil lamma wa minal ida wa minar roda wa minal masaibi amma wa alaihim ya Rabbana minka salamun daima summa salatu ala alladhi khasas tahu bimukallama, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Mohon maaf dari segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.